Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga hari ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya, serta semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya, meskipun belajarnya di rumah saja. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari materi teks persuasi tentang pengertian, simpulan, struktur, dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Hari ini kita akan melanjutkan materi teks persuasi tentang menulis teks persuasi. Adapun kompetensi dasar dari materi yang akan kita bahas hari ini yaitu 4.14 menyajikan teks persuasif berupa saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan. Serta adapun tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita bahas hari ini. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu menyajikan teks persuasif secara tulis dan lisan dengan memperhatikan daya tarik isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Dan langsung saja kita ke materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu menulis teks persuasif. Berikut ini adalah langkah-langkah penyusunan teks persuasif yang terdiri dari 4 langkah. Yang pertama ada menentukan tema atau topik yang akan dibuat ke dalam teks persuasif. Yang kedua, membuat susunan perincian. Perincian disesuaikan dengan struktur teks persuasif, yaitu pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Yang ketiga, pengumpulan bahan. Bahan tersebut berupa fakta dan pendapat yang berkaitan dengan tema yang kita angkat ke dalam teks persuasif. Yang keempat, ada pengembangan teks, yaitu mengembangkan kerangka teks persuasif menjadi sebuah teks persuasif yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, langkah-langkah penyusunan teks persuasif terdapat 4 langkah. Yang pertama, menentukan tema. Sesuai dengan karakteristik teks persuasif, yakni sebagai teks yang berisi bujukan ataupun ajakan, langkah pertama yang harus dilakukan dalam penulisannya adalah menyiapkan sejumlah bujukan ataupun ajakan. Hal inilah yang juga berfungsi sebagai tema utamanya. Di sini terdapat 3 contoh tema. Yang pertama, mari belajar dengan baik. Yang kedua, ayo kita pergi berwisata. Yang ketiga, sayangilah orang tuamu. Dari ketiga tema tersebut sudah terlihat bahwa tema tersebut merupakan teks persuasif yang berupa ajakan. Yang kedua, ada susunan perincian. Susunan perincian adalah susunan dari struktur teks persuasif yang di dalamnya ada pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Perhatikan teks berikut ini. Dilihat dari isinya, teks tersebut menyampaikan bujukan-bujukan. Hal itu tampak pada kata-kata berikut ini. Belajarlah, pusatkan perhatian, berhentilah. Dengan karakteristiknya seperti demikian, teks tersebut tergolong ke dalam bentuk persuasi. Perincian pada sebuah teks yang tadi kita baca, terdapat sebuah tema serta perinciannya. Temanya adalah ajakan belajar dengan baik. Perinciannya terdapat 7. Yang pertama, berdoa sebelum belajar. Yang kedua, memusatkan pikiran. Yang ketiga, menenangkan otak. Yang keempat, menonton televisi. Yang kelima, berdiri duduk rileks. Yang keenam, mengelilingi ruangan.
Perincian-perincian tersebut adalah struktur teks persuasif. Yang ketiga, pengumpulan bahan. Bahan tersebut harus berupa fakta dan pendapat berkaitan dengan tema. Fungsinya memperkuat bujukan yang akan disampaikan pada bagian akhir. Tanpa didahului fakta ataupun pendapat-pendapat itu, sepertinya pembaca sulit terpengaruh. Di sini ada contoh teks. Mari kita perhatikan teks berikut ini. Berikut ini contoh sebuah fakta, pendapat, serta bujukan yang ada pada teks sebelumnya. Di sini terdapat 4 fakta dan pendapat serta 1 bujukan. Fakta dan pendapat yang pertama yaitu A. Pasien yang berobat dan dirawat inap di rumah sakit daya tidak dilayani dengan ramah. B. Dokter yang seharusnya rutin memeriksa kondisi pasien sering tidak tepat waktu. C. Para perawat yang merawat pasien tidak berwajah ramah. D. Fasilitas dan peralatan yang dimiliki tidak lengkap sehingga banyak pasien yang berpindah ke rumah sakit lain. Serta 1 bujukan. Bujukannya yaitu pasien yang akan masuk ke rumah sakit daya hendaknya berpikir sebelum memutuskan untuk berobat di rumah sakit tersebut. Dan yang keempat, ada pengembangan teks. Pengembangan teks dilakukan dengan mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks persuasif yang lengkap dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Oke anak-anak, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah saya sampaikan. Semoga ilmunya juga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Tetap semangat ya, meskipun belajarnya di rumah saja. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak. Sampai bertemu di pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.